Halo teman-teman, selamat datang di Viviana Daily Life. Hari ini aku mau beberes rak jajanan dulu biar kelihatan lebih rapi. Kalian aku kasih harga di produk-produknya supaya pelanggan lebih mudah lihat dan belanja. Terus aku juga mau fitting seragamnya kakak Feby yang kemarin itu loh teman-teman. Nah iya itu udah jadi dan udah diambil, nanti kita cobain ya. Oh iya, di video ini aku juga mau cerita tentang customer yang ketipu COD HP. Jadi buat teman-teman yang penasaran cerita seperti apa, yuk tonton videonya sampai habis. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita. Sebelumnya aku mau sarapan dulu pisang goreng. Ini udah jam 9 karena ini aku nyambi-nyambi di warung jualin pertama pertalit sama jualin rokok. Sekarang ini aku baru sempet buat sarapan pisang goreng. Ini pisang goreng spesial ya teman-teman, soalnya yang goreng ibu aku. Lanjut ya teman-teman, setelah selesai makan pisang goreng dan aku juga udah selesai merapikan perkertasan ini. Di sini ada kertas karton, kertas kado, sama kertas layangan. Memang stoknya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah lumayan lengkap ya teman-teman. Pilihan warnanya juga ada banyak, jadi tinggal pilih sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Sambil jaga toko, aku sekalian buka paket dulu ya teman-teman. Isinya toples buat tempat jajanan sama permen, karena aku pengen nambah jajanan di toko biar pilihannya makin banyak. Aku beli 4 toples, 2 ukuran kecil sama 2 ukuran sedang. Harganya di sekitar 30 ribuan ya teman-teman. Tadinya aku pengen beli toples akrilik gitu loh yang bening itu, soalnya kelihatan lebih bagus. Tapi pas lihat harganya ternyata belum masuk di kantong aku. Kalau mau nabung dulu kelamaan, karena ini barangnya mau cepet aku pajak. Jadi aku pilih toples ini dulu yang lebih terjangkau. Yang penting tetap rapi, fungsinya sama, dan semoga bikin jajanan di toko aku jadi lebih menarik buat pelanggan ya teman-teman. Teman-teman, ternyata pas dicoba toples yang baru ini kekecilan. Gimana ya? Kalau dipakai buat wadah jajanan, menurut aku juga tampilannya masih lebih cantik yang toples akrilik deh buat dipajang di rak. Jadi akhirnya aku ubah susunannya ya. Toples yang baru ini aku pakai buat tempat perlengkapan sekolah, sedangkan toples akrilik yang tadinya buat alat sekolah aku pindahin jadi tempat jajanan. Menurut aku jadi lebih rapi dan jajanannya juga kelihatan lebih menarik. Kadang memang kalau lagi nyusun toko harus coba-coba dulu sampai nemu yang paling pas ya teman-teman. Teman-teman, ini ada customer aku yang lagi kena musibah. Kakak ini beli HP saya, tapi belinya bukan lewat marketplace atau COD yang ada perantaranya ya, melainkan COD langsung perorangan. Pas ketemu HP-nya udah dicek semuanya, kamera normal, tombol volume berfungsi, RAM juga sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi waktu itu memang kelihatannya aman ya teman-teman. Tapi setelah dipakai sekitar 2 hari di rumah, ternyata mulai muncul masalah. HP-nya nggak bisa dipakai main game, nggak kuat buat aplikasi CapCut, dan sering banget nge-lag gitu loh teman-teman. Kasihan juga sih, apalagi rumah kakak ini tuh jauh dari kampung aku. Dari tempatnya harus melewati 2 desa dulu baru sampai ke desa aku. Ya karena ini udah jam setengah 12 dan perutku mulai lapar karena tadi pagi kan cuman makan pisang goreng. Jadi aku ceritanya sambil makan ya teman-teman. Teman-teman, balik lagi ke ceritaku tadi ya. Rencana HP itu mau dibeli buat adeknya. Sekarang kakaknya lagi mencoba menghubungi penjual untuk meminta pertanggungjawaban. Untungnya nomor penjualnya masih bisa dihubungi ya teman-teman. Semoga masalahnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kedepannya usahakan beli HP dari penjual yang terpercaya ya, atau melalui marketplace
supply yang memiliki sistem perlindungan pembeli. Semoga pengalaman ini bisa jadi pelajaran agar kita semua lebih hati-hati saat membeli HP. Semoga masalahnya segera menemukan jalan keluar ya. Lanjut, ini fitting seragam kakak Feby yang kemarin kita beli bahannya terus dijahit. Alhamdulillah sekarang udah jadi, saatnya dicoba. Ternyata pas banget ya teman-teman. Roknya pas, bajunya juga pas, dan kainnya cukup semua. Jadi totalnya 200, jahit seragam 100, dan beli kainnya kemarin habis 100. Kebetulan banget besok hari Senin kakak Fabi dapat tugas jadi petugas upacara. Jadi seragam barunya bisa langsung dipakai ya teman-teman. Semoga besok tugas upacaranya kakak Feby lancar ya teman-teman. Lanjut perjajanan ya teman-teman. Ini aku lagi nyiapin label harga yang nanti ditempel di toples. Labelnya aku potong satu persatu. Ini desainnya aku bikin sendiri di Canva. Cuma aku ganti warna sesuai yang aku mau. Terus aku cetak dan sekalian aku laminating. Sengaja dilaminating supaya lebih awet. Jadi kalau nanti ada harga yang berubah tinggal dihapus dan ditulis lagi. Karena aku nulisnya pakai spidol yang bisa dihapus, bukan spidol yang permanen itu teman-teman. Jadi lebih hemat dan gak perlu cetak ulang terus ya teman-teman. Nah, dan ini nanti aku nempelin ke toplesnya pakai double. Kadang ide itu muncul tiba-tiba aja ya teman-teman. Tadi awalnya aku cuma buka Canva buat edit thumbnail YouTube, malah nggak sengaja lihat template label harga. Dari situ langsung kepikiran, kenapa nggak bikin label seharga sendiri aja ya, buat jadi lebih rapi, lebih enak dilihat, dan pelanggan juga lebih gampang lihat harganya. Lanjut, sekarang aku turunin dulu rak jajannya. Sebelum disusun lagi, aku bersihin dulu ya teman-teman. Raknya aku lap sampai bersih biar debunya hilang. Terus semua jajanannya juga aku lap satu persatu. Setelah itu semuanya bersih, baru deh aku susun kembali. Awalnya aku sebenarnya nggak jual jajanan ya teman-teman, tapi setelah mulai jualan es krim rasanya kok kurang lengkap ya, jadi akhirnya aku tambahin jajanan juga. Jajanannya yang standar aja, yang cocok buat anak-anak, dengan harga mulai dari 1.000 sampai 3.000. Kalau ciki-ciki seperti ini semuanya aku jual 2.000 ya teman-teman. Nah, ini aku mulai susun kembali semua jajanannya. Sekarang udah makin kelihatan kinclong ya teman-teman. Lanjut, sekarang aku siapin label harganya satu persatu. Terus aku tulis harganya di setiap label. Nah, kalau ciki-ciki yang ini semuanya aku kasih harga 2.000 ya teman-teman. Kalau stok jajanan kayak gini sebenarnya nggak perlu modal banyak sih, tapi ya gitu teman-teman, untungnya tipis banget, setipis tisu dibelah jadi 2. Jadi harus telaten dan sabar banget buat jualannya. Belum lagi nanti dimakan sama kakak Feby dan aku sendiri. Kadang pas lagi bersih-bersih atau nyusun jajan gini malah jadi sambil ngemil loh teman-teman. Sering banget hilaf, ujung-ujungnya stok malah berkurang sendiri. Kalau jajanan dari Mayora dulu sebelum aku daftar jadi member Mayora, aku susah banget jual harga 2.000 karena untungnya tipis banget. Waktu itu aku masih beli dari Grossi. Lama-kelamaan ada sales Mayora yang datang nawarin aku buat jadi member. Awalnya sempet ragu karena tokoku masih kecil, tapi salesnya jelasin dengan tenang dan ramah. Katanya kalau stok barangnya masih ada, kita nggak wajib belanja dulu. Minimal belanja juga cuma 50.000. Barangnya sudah diantar sampai toko. Jadi menurutku cukup membantu untuk toko kecil seperti punyaku.
Dan ini dia penampilan jajanan yang udah aku kasih label harga, jadi lebih rapi dan jelas ya teman-teman. Semoga dengan dikasih harga begini, pembeli jadi lebih gampang milih jajannya yang mereka mau tanpa perlu tanya-tanya lagi. Terima kasih ya teman-teman udah nonton sampai habis. Selalu dukung channel Viviana Daily Life ya teman-teman. Bye bye.